Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Sari dalam pelajaran IPS. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, siapkan catatannya, lalu tulislah hal-hal yang penting untuk kita pelajari ya. Oke, mari kita mulai. Nah, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Oke, bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu asosiatif, dan yang kedua, disosiatif. Nah, kita pelajari dulu apa itu asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan. Ingat ya, begitu kita mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik-baik. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama, kerjasama. Nah, kata kerjasama sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu? Baik, mari kita pelajari bersama. Nah, kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan, individu, atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa contohnya? Kita lihat di sini, yaitu kerja bakti atau gotong royong. Nah, apa tujuannya? Lingkungan menjadi bersih. Nah, contoh yang kedua yaitu belajar kelompok atau belajar bersama teman, yang tujuannya yaitu supaya menjadi pintar. Nah, itulah kerjasama dan contohnya. Oke. Kita lihat ke bentuk yang kedua, yaitu akomodasi. Nah, akomodasi ini berawal dari perselisihan ya. Nah, akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya antara lain untuk meredakan pertentangan tersebut, yang kemudian terciptalah suatu kestabilan. Nah, akomodasi ini terbagi menjadi 8 bentuk. Oke, kita uraikan satu persatu. Yang pertama itu koersi atau kursi. Nah, apa itu? Nah, kursi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Satpol PP mengamankan pedagang kaki lima atau pengemis yang menggunakan paksaan. Nah, itu dia kursi. Yang kedua, kompromi. Nah, kompromi itu adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan sederhana. Nah, apa contohnya? Nah, kita lihat di pasar, yaitu terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, biasanya proses kompromi itu terjadi pada saat tawar-menawar sampai ada kesepakatan harga. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu konsiliasi. Nah, konsiliasi ini yaitu usaha yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Nah, apa contohnya? Oke, contohnya yaitu saat terjadi kerusuhan antara dua desa, maka
kedua pihak saling bertemu dan membuat kesepakatan untuk meredakan perselisihan satu sama lain. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu arbitrasi. Nah, apa itu arbitrasi? Nah, arbitrasi adalah suatu usaha perantara dalam meleraikan sengketa apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapai penyelesaian. Nah, contohnya penyelesaian masalah antara buruh dan pengusaha oleh pemerintah. Nah, lanjut ya, yang kelima, yaitu mediasi. Nah, mediasi ini proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Nah, contohnya tokoh desa yang memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang hendak bercerai. Lanjut yang keenam, adjudikasi. Nah, apa itu adjudikasi? Adjudikasi yaitu penyelesaian perkara maupun persengketaan di pengadilan. Contohnya, hakim yang menyelesaikan sengketa tanah. Lanjut yang ketujuh, toleransi, yaitu batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih diperbolehkan dalam pengukuran kerja. Contohnya, toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat heterogen. Yang terakhir yaitu stalemate. Nah, yaitu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan saling mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangan. Contohnya, perang nuklir antara Amerika dan Rusia. Nah, itu ada 8 bentuk akomodasi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita lanjut ke bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Nah, asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Nah, kita lihat contoh di samping, yaitu kebudayaan Hindu di Bali. Nah, kita tahu agama Hindu adalah agama yang mayoritas masyarakat di Bali. Nah, tetapi untuk budaya Hindu di Bali adalah hasil dari perpaduan kepercayaan animisme tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari luar Jawa, yaitu India. Nah, dari proses asimilasi tersebut menghasilkan agama Hindu Dharma yang di dalamnya berbeda dengan tata cara praktik Hindu di India atau kepercayaan Bali pada masa lalu. Nah, itu dia contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, perkawinan antara suku atau antar suku, sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu, sehingga muncullah kebudayaan baru. Nah, itu dia contoh dari asimilasi. Nah, kita masuk ke bentuk asosiatif yang keempat, itu akulturasi. Nah, apa itu akulturasi? Nah, merupakan penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Kita lihat contoh di samping. Di sana ada bangunan masjid. Nah, pada bangunan masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa di Jawa Tengah, di mana bangunannya merupakan perpaduan budaya Jawa Hindu dengan Islam. Nah,
Yang kedua, contohnya yaitu busana adat Betawi. Nah, Betawi telah memperoleh inspirasi dari banyak negara dari segi pakaian yang dikenakannya. Akan tetapi, tetap menonjolkan budaya aslinya. Nah, itu dia contoh dari akulturasi. Nah, kita masuki ke disosiatif. Nah, apa itu disosiatif? Nah, disosiatif itu adalah proses sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Oke, kita lihat di sini bentuk-bentuk dari disosiatif. Nah, yang pertama yaitu ada persaingan. Yang kedua, kontravensi. Dan yang ketiga, pertentangan. Oke, kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu persaingan. Nah, apa itu persaingan? Persaingan atau kompetisi yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang di kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Nah, di sana ada beberapa contoh. Nah, contoh lain yaitu tim sepak bola berkompetisi untuk meraih juara. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu kontravensi. Nah, apa itu? Kontravensi adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan atau bahasa lainnya iri dan dengki. Nah, kontravensi dapat terjadi di antara individu maupun kelompok dan terhadap unsur-unsur kebudayaan kelompok tertentu. Nah, sikap tidak senang dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak menjurus ke pertentangan atau konflik. Nah, di sana ada contoh dari kontravensi. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu konflik atau pertentangan. Nah, yaitu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Nah, biasanya terjadi disebabkan adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, atau kepentingan dan perubahan sosial. Oke, itulah bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke, sampai di sini semoga mengerti dari apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.